Mohon perhatian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Hadirin yang kami hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini akan berlangsung acara pelepasan Tim Nasional Indonesia Homeless World Cup tahun 2014. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. World Cup 2014. Izinkan saya untuk menyampaikan laporan perjalanan tim ini sejak dari awal sampai hari ini. Tim sudah dibentuk sejak bulan Agustus 2014 dan melakukan pemusatan latihan di Bandung di bawah pimpinan pelatih Bon Suhasibuan dan pelatih fisik Bogem Sofyan. Pertamina IP PDAM Tirta Wening merupakan sponsor utama tim ini, didampingi oleh sponsor yaitu Bank BJB, Famos FC, Export Bags, serta sponsor pendukung Elasico 7, Oval Research, CKS Asia, Bolt, Seamaster, dan City Trans. Selain itu, didapat juga dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan pemerintah Kota Bandung. Selain juga dukungan yang cukup besar dari masyarakat melalui gerakan Satu Untuk Negeri. Tim dibentuk sejak akhir bulan Mei 2014 sampai bulan Juni 2014 melalui seleksi pencarian bakat ke 9 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, Bali, Sumatera Utara, Banten, DKI Jaya, dan Jawa Barat. Hasil pencarian bakat mendapatkan 24 pemain terpilih dengan kategori orang dengan HIV/AIDS, pecandu, mantan pecandu, dan masyarakat miskin kota. Seleksi tahap 2 menghasilkan 8 pemain inti Timnas Indonesia Homeless World Cup 2014. Yang pemain tersebut adalah yang pertama Juli Santoso dari Provinsi Bali. Kemudian Tommy Hartono dari Jawa Barat. Kemudian Sony Nasirwan dari Sumatera Barat, seleksi Jawa Barat. Kemudian Rizal Saipullah dari Jawa Barat. Kemudian Swananda Pradika dari Nusa Tenggara Barat. Kemudian Tommy Engelbert Seherlawan dari Papua, seleksi NTB. Kemudian Yudi Ramanda dari Sumatera Utara. Dan yang terakhir Ahmad Fauzi dari DKI Jaya. Yang terhormat Bapak Wali Kota dan jajarannya dan para teman-teman serta bapak-bapak dari sponsor yang sudah
sudah menyempatkan hadir di hari ini. Izinkan saya berterima kasih untuk kali keempatnya. Alhamdulillah Rumah Cemara mampu mengirimkan tim ke Homeless World Cup yang tahun 2011 di Paris, 2012 di Meksiko, 2013 di Polandia, dan alhamdulillah pada tahun ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa pergi ke Chili. Dari perjalanan yang dilakukan oleh Rumah Cemara sebagai national organizer tentunya sangat berwarna. Namun alangkah bangganya saya dan alangkah gembiranya saya pada tahun 2014 ini kemampuan dari sektor lokal khususnya Kota Bandung sudah mampu memberikan kontribusi yang cukup bermanfaat dan optimal bagi tim kami. Dukungan dari PDAM, dari Tirta Wening, dari Oval, dari BOL, dari banyak pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini yang membuat saya merasa, kami di Rumah Cemara merasa bangga bahwa daya dan upaya organisasi-organisasi lokal itu ternyata bisa mampu membawa nama Indonesia ke tingkat internasional. Dan saya rasa saya sebagai warga Kota Bandung cukup merasa bangga, cukup merasa bersyukur diberikan sebuah tempat yang akomodatif, diberikan sebuah tempat yang cukup suportif bagi kami, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang mungkin secara sosial diketepikan, namun di satu titik kita bisa mampu melakukan sebuah kolaborasi untuk Bandung yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih cemerlang lagi di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wali Kota, Pak Kadispora, Yayasan Rumah Cemara, dan manajer dan atlet Homeless Club ke berapa? Keempat ya, keempat. Insan pers yang hadir di ruangan ini, selamat siang, salam sejahtera. Sebuah kebanggaan buat PDAM Tirta Wening Kota Bandung bisa menjadi sponsor untuk keberangkatan dari para atlet ini karena berbagai alasan gitu. Yang pertama tentu saja kami sangat-sangat apresiasi begitu pada para atlet ini yang mungkin masa lalunya kurang beruntung begitu ya, karena ada hal-hal yang kekhilafan yang dilakukan. Namun demikian generasi inilah yang saya kira di dalam kamus hidupnya tidak ada kata putus asa gitu ya. Nah inilah yang menjadikan PDAM begitu semangat begitu ya untuk mensponsori keberangkatan saudara-saudara sekalian. Nah mudah-mudahan ini saya kira untuk pencerminan buat kita semua bahwa di antara katakanlah ruangan yang gelap itu pasti di suatu saat ada lorong yang nantinya akan terang benderang, dan inilah rekan-rekan ini, adik-adik sudah membuktikan itu. Jadi yang penting bahwa kita tidak ada kata putus asa gitu, apapun yang pernah kita lakukan, biarlah itu masa lalu dan kita akan bergerak ke masa depan yang itu akan lebih baik. Ini saya kira percontohan buat kita dan terutama buat karyawan PDAM begitu. Jadi adik-adik sekalian mengharamkan kata-kata putus asa, dan itu saya kira ini juga bisa berlaku untuk terutama di kami lah, dengan kata mensupport adik-adik sekalian ini juga memberi ingatan, memberi perhatian pada saya sendiri dan seluruh jajaran karyawan PDAM Tirta Wening bahwa jangan ada kata putus asa di saat kita ingin berusaha dengan hal yang baik. Nah mudah-mudahan saja ini ya doakan saja, mungkin PDAM pun punya rezekinya terus begitu ya, sehingga nanti perjalanan adik-adik sekalian untuk berpartisipasi di Homeless Cup yang kelima, keenam, ketujuh dan berikutnya, mudah-mudahan PDAM pun bisa terus berkontribusi. Harapan saya ya jangan tanggung-tanggung lah, sekarang mungkin adik-adik sekalian sudah berlatih cukup intensif, mungkinnya perolehlah hasil yang baik di sana gitu, karena saya kira di saat kita sudah mengeluarkan potensi diri secara optimal, hasil mungkin nomor sekian gitu ya, karena itulah kita dilihat dari sebuah usaha itu, sebuah produk dari usaha itu, bagaimana usaha itu dilakukan. Adik-adik ini sudah membuktikan, sekali lagi ini menjadi perhatian buat kita semua bahwa kata putus asa itu seharusnya tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia gitu ya, dihilangkan saja dan kita mempunyai pengharapan yang lebih baik ke depan.
Itu saja dari sekalian, saya kira dari kami, dari pihak sponsor, ya selamat berjuang nanti di Chile. Mudah-mudahan sekali keharuman Indonesia, keharuman Kota Bandung khususnya bisa Bapak Ibu, saudara sekalian bisa bawakan di sana. Pertama sekali lagi mungkin untuk hadiah ulang tahun Pak Wali Kota yang ke-43 kemarin. Kemudian juga ulang tahun Kota Bandung ya yang ke-204. Saya kira juga mudah-mudahan dikibarkan di sana lah semangat-semangatnya. Itu aja mungkin yang dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahan Wali Kota Bandung yang terhormat Bapak Ridwan Kamil, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati tim manajer Kang Feby yang sudah bekerja keras menyiapkan tim ini sampai ke hari keberangkatan. Saya hormati Kang Ginan dari Rumah Cemara sebagai organizer yang sudah beberapa kali berjuang setiap tahun mengupayakan nama baik Indonesia di dunia dalam format olahraga ini. Dan saya banggakan tim Homeless World Cup yang keempat ya, unit-unit usaha di Kota Bandung. Ada di sini juga Kepala Dinas Pemuda Olahraga yang baru, Pak Haji. Hari ini adalah hari istimewa. Bagi saya, Indonesia adalah Bandung, Bandung adalah Indonesia. Indonesia adalah DKI Jakarta, DKI Jakarta adalah Indonesia. Indonesia adalah Papua, Papua adalah Indonesia. Tidak ada bedanya, hanya diikat oleh semangat bahwa kita ini satu bangsa. Ya. Jadi, kalau tim Homeless World Cup ini ada masalah, ya pasti Bandung akan turun tangan sebisa mungkin untuk memberi dukungan, kan begitu. Yang keduanya juga kepada sponsor yang lain dengan segala dukungan dan keterbatasan, saya kira besar kecilnya relatif, tapi niatan membantunya harus kita hargai demi sebuah kebanggaan. Saya pribadi sudah lama ikut mengawal dalam kapasitas terbatas dan level yang berbeda. Dari mulai di Paris sampai yang terakhir bisa merasakan betapa yang namanya cinta Indonesia itu ya kadang-kadang terasanya itu kalau jauh dari Indonesia. Jadi semangat itulah yang harus kita jadikan daya dorong ya. Karena saya yakin perjalanan panjang ya, dari sini naik travel naik naik pesawat, transit dulu di Doha mungkin ya, dari Doha transfer langsung ke Brazil naik pesawat lokal mungkin ke Chile ya, turun dari airportnya naik lagi taksi atau bus dan seterusnya. Itu melelahkan karena melintasi benua, melintasi laut dan seterusnya. Saya titip fisik dijaga, aklimatasi cuaca juga tim tolong perhatikan karena pertandingan mungkin di suhu yang berbeda. Tapi apapun itu, saya titip semangat berjuang ya. Itu jangan pernah luntur, jangan ada sedikit pun semangat melemah gitu. Karena di balik seragam itu ada dukungan jutaan orang itu berharap merah putih bisa berkibar, berharap Indonesia Raya bisa berkumandang. Jadi sebenarnya sederhana, kita tiap hari Senin misalkan mengibarkan bendera, tiap upacara atau acara di kami menjadikan Indonesia Raya, itu pasti lain maknanya pada saat di negeri yang terjauh, di kesempatan yang tersulit. Nah, oleh karena itu tadi semangat tidak menyerah selalu diperjuangkan. Kedua, kita juga harus bekerja cerdas ya. Titip ke tim pelatih, setiap mau bertanding dianalisa lawan-lawan, kelebihan kekurangannya secanggih-canggihnya. Kalau ada rekaman video mereka latihan bisa kita teliti.
dan seterusnya, sehingga kemenangan tidak hanya datang dari keringat yang banyak, tapi juga dari taktik yang dipersiapkan. Kemudian tentunya pada saat sudah main di lapangan, ingat sepak bola, futsal, street soccer, apapun namanya adalah olahraga berjamaah, olahraga bersama. Tidak mungkin satu bisa menggolkan tanpa dukungan yang lain dan seterusnya. Jadi semangat kekompakan ini juga harus selalu diberi kesempatan kepada mereka yang peluang suksesnya lebih tinggi. Ini kan juga sebuah nilai kehidupan ya. Seperti itu. Dan berkaca dari pengalaman di Paris, kita juara 4 ya. Meksiko juara 4. Tertinggi Meksiko. Kita di Meksiko juara 4 semifinal ya. Mengalahkan Belanda kalau tidak salah. Bukan kita ngalahin negara apa aja yang keren-kerennya? Jerman ya? Skotlandia. Kita ngalahin Skotlandia, ngalahin Jerman, Italia ya? Jadi kapan lagi ada namanya timnas sepak bola ngalahin Italia, hanya Homeless World Cup. Kalau timnas kita ya gimana ya, jauh keneh badan. Tapi kita pernah jadi sejarah ya, tim Indonesia mengalahkan Italia kapan lagi cuma. Dan itu kebanggaan luar biasa gitu ya, yang tidak ada harganya, priceless, tidak bisa dihargai. Jadi pada saat tadi lupakan itu negara-negara heboh ya. Kalau di lapangan mah sama aja lah. Terakhir dari saya, bergembiralah gitu ya, karena olahraga juga pada dasarnya adalah cara manusia mengekspresikan kegembiraan. Jangan terlalu serius dalam artian sampai kita stres gitu. Justru seringkali karena kita bergembira, bermain bola, taktik-taktik dan oper-oper bola dan lain sebagainya bisa jauh lebih bagus ketimbang terlalu banyak stres karena tekanan. Jadi saya titip sambil serius, sambil berkeringat, berjuang juga jangan lupa kegembiraan itu yang menjadi sebuah taktik mental kita. Nah, pulang dari sana apapun hasilnya, mudah-mudahan setiap individu yang pergi ke sana pulang membawa sebuah semangat. Karena pada dasarnya kenapa ada Homeless World Cup? Itu adalah untuk membuktikan siapapun manusia, ya, baik yang termarginalkan atau tidak, itu punya kesempatan untuk menunjukkan daya hidup yang terbaiknya. Jadi pulang dari Homeless World Cup, bersemangatlah gitu ya, kemudian mengajak berbagi kebaikan ke sekeliling kita, ke anak-anak muda, ajarkan semangat sepak bola di kampung masing-masing, ya, di NTB, di Papua, di mana-mana gitu, sehingga spirit solidaritas, spirit tidak menyerah, spirit daya hidup yang tinggi itu bisa mengalir terus berlipat-lipat dari yang sekarang kita punya. Karena itulah esensi hidup ya. Hidup itu harus move on. Hidup itu hanya sekali. Jangan kita menyia-nyiakan waktu hidup kita dengan tidak melakukan apa-apa. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang hidupnya paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Kalau kita hidupnya hanya untuk diri sendiri, tidak ada masalah, tapi belum menjadi manusia terbaik. Tapi manusia terbaik itu adalah saat dirinya sudah cukup buat diri sendiri, dia mendedikasikan waktunya untuk kebaikan kepada masyarakat. Jadi saya berharap pulang dari sana, terapkan prinsip itu sehingga kita bisa mendapatkan hikmah dari perjalanan ke sana. Juga di kepemimpinan yang saya yang baru, Kang Ginan ya, silahkan konsepkan kira-kira apa lagi yang bisa bikin Bandung lebih keren ya, karena saya kapasitasnya hanya di Bandung, tentunya hanya bisa level Bandung yang bisa saya upayakan. Di sini adalah Kepala Dinas Pemuda Olahraga, saya sudah titip ke Kadispora yang baru, unsur P-nya itu harus lebih kuat sekarang. Kalau Kadispora itu kita dengar kan selalu olahraga gitu ya. Ini padahal di Bandung kan pemuda-pemuda
harapan pemudi kan banyak ya, perlu dirangkul gitu. Nah jadi saya titip kepemimpinan yang baru ini, komunitas-komunitas kreatif gitu yang mungkin selama ini hubungan dengan disporanya kurang, karena sebagian lebih banyak berhubungan dengan kabak ekonomi ketimbang dispora ya selama ini. Itu harus dirubah. Jadi Pak Haji saya titip turun ke bawah, mereka ini orang-orang hebat di kota Bandung yang nggak ada dukungan pemerintah, mereka gerak sendiri karena idealisme dan cita-cita, kecintaan terhadap kota dan manusianya. Nah mumpung sekarang kita sudah bersinergi, saya ingin Pemkot Bandung di zaman saya sangat proaktif. Jadi silakan ngobrol, mau fasilitas apa, sok sampaikan. Insya Allah kita penuhi secepat-cepatnya lah seperti itu. Dari mulai skateboard coba kita penuhi, dari mulai fotografi juga sudah kita penuhi. Apapun nanti kita bisa upayakan dengan kesana. Saya kira itu ya. Jadi terakhir dari saya, bersemangat, daya hidupnya tunjukkan yang terbaik, dan kita bantu dengan doa. Mudah-mudahan merah putih berkibar dan Indonesia Raya bisa berkumandang, amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat jalan, dan titip ke media untuk selalu mengupdate cerita mereka, baik cerita bertanding maupun behind the scene-nya gitu, supaya menyemangati orang-orang Indonesia yang di tanah air haus akan prestasi. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merah putih dari Bapak Wali Kota Bandung kepada manajer tim Saudara Pedi. Selanjutnya pembacaan janji kehormatan oleh Wali Kota Bandung dan diikuti oleh peserta timnas. Tolong ikuti kata-kata saya. Janji kehormatan. Janji kehormatan. Tim Nasional Indonesia. Homeless World Cup. Demi kehormatanku. Atas nama Indonesia. Aku berjanji. Akan menjaga. Nama baik. Tanah air Indonesia. Berbuat yang terbaik. Bagi tanah air Indonesia. Pantang menyerah. Melakukan perubahan diri. Dan berbakti. Kami mohon para peserta timnas Homeless World Cup dan seluruh sponsor. Kamu kelas berapa? 2. Seneng nggak sekolah? Senang hari Rabu pakai kaya. Kenapa itu ya? Cowok-cowok baju hitam ya? Prestasi Terima kasih Pak. Admin ada dia. Semangat!
Ya, pesan dan jadi harapannya? ini kan tahun keempat Homeless World Cup. Definisi homeless itu menurut Badan Internasional didefinisikan sebagai kelompok yang termarginalkan kota. Gitu. Jadi tidak melulu gelandangan kan gitu ya. Tapi mereka yang kena HIV/AIDS, yang termarginalkan, korban mantan pecandu narkoba, kemudian kaum miskin kota lah. Nah, bagaimana menyemangati kelompok minoritas ini, yaitu menggunakan sepak bola sebagai daya hidup gitu. Maka dibentuklah Homeless World Cup. Alhamdulillah Indonesia udah ikut yang keempat. Yang pertama di Paris, kemudian di Meksiko, terakhir di Polandia, kemudian sekarang di Chili. Prestasi terbaik tim nasional kita ini karena tim nasional ini melalui proses seleksi lintas provinsi. Itu ranking 4 ya yang di Meksiko, mengalahkan Italia, mengalahkan negara-negara besar lainnya. Jadi ada kebanggaan sendiri ya, walaupun tipenya berbeda, yang penting kita pernah berprestasi di level itu. Nah, lebih dari itu pulangnya mereka diharapkan menularkan semangat pantang menyerah dari Homeless World Cup ini ke lingkungan mereka masing-masing. Dari berbagai cerita bisa diliput ya, bagaimana mereka akhirnya jadi motor penggerak di kotanya masing-masing, ikut menyemangati, dan lain sebagainya. Sebenarnya tujuannya itu. Dan dulu saya bantu kapasitas belum jadi wali kota, sekarang jadi wali kota tentu bisa lebih leluasa. Maka saya titip ke PDAM, kalau bisa jadi sponsor rutin tiap tahun. Kalau biasanya dibantu oleh Pertamina dan lain-lain. Jadi walaupun itu levelnya nasional, yang ada salahnya perusahaan lokal Bandung bisa jadi pemberi sponsor. Kita berharap tahun ini prestasinya lebih baik dari Meksiko, ya mau bisa mah juara lah gitu ya. Saya sih optimis karena dari tahun ke tahun relatif lebih baik.